Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tanqihul Qaul. Melanjutkan bacaan kita sampai halaman berapa? 17. 17 ya. Yang mana itu? Waqala wal muadzin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Kita masih akan melanjutkan penjelasan tentang fadilah al-azan, keutamaan azan. Artinya bukan hanya azan ya, tapi orang yang mengumandangkan azan juga. Ya, artinya Bilal ya. Lah pada pertemuan beberapa minggu yang lalu ya, itu sudah dijelaskan tentang ada 3 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan mereka dari azab kubur. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala akan pelihara atau jauhkan dia dari azab kubur. Yang pertama kemarin sudah kita pelajari, yaitu siapa? Asy-syahid. Ya, orang yang mati syahid. Ya, itu sudah kita pelajari kemarin, syahid ada berapa itu? Siapa-siapa saja yang termasuk ya orang mati syahid. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan ya menyebutkan yang berikutnya, yaitu wal muadzin, yang akan mendapatkan
ya pembebasan ataupun dibebaskan oleh Allah dari azab kubur nanti adalah siapa? Muadzin. Siapa itu muadzin? Tukang azan, Bilal. Ya. Jadi yang namanya Bilal atau tukang azan itu, ya, jangan kita melihat secara apa itu, ya, pandangan mata kita di dunia, ya. Ya memang kalau orang bilang kerjaan ada tukang azan dua, ya ada duanya lagi, ya. Nah jangan kita melihat seperti itunya, tapi ya betapa kemuliaan yang nanti Allah akan berikan kepada orang yang tukang azan. Ya, bahkan nanti itu di padang mahsyar saja, saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar, itu yang orang tukang azan tuh lehernya panjang-panjang. Bukan kayak jerapah tuh, kan bilang jerapah lagi. Ya. Ya, bukan jerapah, bukan. Ya, untuk menunjukkan kalau orang ini memang apa? Azan. Jadi di padang mahsyar itu Bu, nanti Allah akan kelompokkan kita. Ya, ada orang yang kerjaannya tukang sedekah, bersama orang-orang sedekah aja. Tukang puasa aja. Ya, orang tukang azan aja. Nah, ini yang cakep nih ada semuanya nih. Ya. Semuanya ada. Tukang azan iya, ahli sedekah iya, ya kan? Kemudian ahli ibadah iya, ahli puasa iya. Nah itu akan dikelompokkan masing-masing, ya. Nah orang yang tukang azan itu nanti lehernya kata Nabi panjang-panjang untuk membedakan. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam kategori dunia tarik suara. Kan? Ya orang kalau tarik suara kan lehernya mau gitu kan? Ya. Ada orang azan itu suaranya santai. Hah? Sama dah. Ya, betul. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dunia saja Allah sudah perlakukan seperti itu. Di kubur Allah akan jamin enggak bakal disiksa di alam kubur. Ya. Kalau udah namanya kita bebas dari azab kubur, kesananya bakal enak lah. Ya. Kata Nabi sabdakan dalam sebuah hadisnya, Nabi sabdakan innal qabra manzilun min manazilil akhirah. Ya, kuburan itu adalah tempat transitnya kita ketika kita akan menuju negeri akhirat. Ya, kita kan ada 3 alam nih Bu, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Ya, kita udah di fase yang kedua, tinggal yang kedua nih, sama yang ketiga belum. Ya, yang satu lagi kita jalanin nih, alam dunia. Ya, nah nanti ketika kita masuk ke alam yang berikutnya yaitu alam kubur atau alam barzah, nah itu lain lagi tuh. Ya. Mereka hidup gak di alam kubur? Hidup. Tapi beda alam sama kita. Kita alam dunia, mereka alam barzah. Ya, jangan kita bayangin orang di kuburan tuh dikumpul di kuburnya numpuk di ngobrol lah tuh ya. Gitu. Beda ya. Karena kondisi alamnya aja sudah beda. Kita beda ketemu udah tuh di ngobrol dari ceritain apa nanti? Enggak kayak gitu. Ya, gitu. Ya. Nabi katakan kuburan itu tempat transit, ya. Tuh. Nah, barang siapa kata Nabi faman lam yanjaminuhu fama ba'dahu asyad. Ya, kalau di alam kubur aja dia udah enggak selamat, artinya mendapatkan azab kubur, fama ba'dahu asyad, yang berikutnya lebih dahsyat lagi nanti. Tuh. Ya. Tapi kalau faman yanja, kalau orang yang bebas lulus daripada azab kubur, fama ba'dahu apa? Setelahnya itu akan lebih enak lagi kata Nabi. Dia akan Allah berikan kenikmatan-kenikmatan di mana? Surga akhirat nanti. Al-Quran kita menjaga Ustaz. Iya. Kan orang bilang ada surga dunia, ada surga kubur, ada surga akhirat. Ya. Kuburan ada surganya enggak? Ada. Lah kita selalu doain saudara-saudara kita yang udah meninggal, kita bilang apa? Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Ya Allah jadikanlah kuburnya itu menjadi taman daripada taman surga. Ya, kita sering doain juga Allahumma ja'al qabrahu, Allahumma wasi' qabrahu kama wasa'ta ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah jadikanlah kuburannya luas seperti luasnya timur sama barat.
Ya kan? Itu kalau kita analogikan ke akal kita nggak nyampe. Orang kuburan ukuran 1 kali 2 meter kok seluas timur dan barat, kan nggak nyampe. Yang orang berapa yang di kuburan udah habis kan begitu. Ya, tuh. Tapi Allah bilang inna ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu sangat luas. Ya, nggak bisa kita analogikan. Nggak mungkin orang kuburan 1 orang jadiin seperti luasnya timur sama barat. Ya, 3 orang 4 orang di kuburan habis dunia. Itu menurut akal kita. Ya, nggak nyampe. Tapi kalau kita menurut akal iman yang ada dalam jiwa kita mengatakan, ya, nggak ada bagi Allah itu yang impossible. Ya, bagi Allah itu nggak ada yang mustahil. Ya, kullu syai'in indallahi mungkin. Ya, segala sesuatu itu, ya, bagi Allah itu apa? Mungkin bisa terjadi. Tuh, ya. Nanti Bu, kalau punya menantu tukang azan nggak apa-apa ya, jangan malu-malu. Ya, ibu punya cucu tukang azan nggak apa-apa, bagus. Cuman harus benar azannya. Ya, harus mengikuti apa yang diajarkan sunnah-sunnahnya oleh Nabi itu. Ya, yang kemarin udah apa? Nggak mengharap upah. Ya, itu berwudu. Itu kan etika-etikanya daripada seorang tukang azan. Berakhlak mulia. Ya, itu namanya akhlak gitu. Ya. Jangan sampai ketika kita mengumandangkan seruan panggilan Allah, kita tidak menyesuaikan diri kita kalau yang kita lagi panggil adalah panggilan Allah. Ya, nggak bisa itu. Tukang azan tapi akhlaknya apa itu? Bagus. Ya, tukang azan tapi kerjaannya ya nggak bagus. Nah, itu jangan sampai. Ya, kalau kiai-kiai dulu, ustadz-ustadz dulu, ibu-ibu sekalian, itu orang azan nggak pakai baju aja tuh dibubut kita. Ya, dibubut dari belakang. Ya, ngapain azan katanya? Pakai baju sembarangan, ya kan? Ya kayak kos oblong adalah. Kalau dulu tuh ada apa namanya merebut dulu namanya Kang Sidi sini dulu ya. Ya, Kang Sidi imamnya wali itu, bapaknya ya Ustaz Muntaqwa. Ya, itu dia belum tahu aturan dulu tuh, saya ingat banget. Jadi dia azan sambil bersihin kaca naku. Allahu Akbar, dibubut sama wali saja. Dia bilang, lu siapa ngajarin lo azan sambil bersihin kaca naku katanya. Sambil jalan. Ya dia kan nggak tahu, belum paham, wajar lah kalau orang nggak tahu. Dibubut Pak dari belakang rambutnya, bukan hanya dilarang tapi dibubut tarik gitu. Ya, diterusin sama wali azan. Saya ingat banget, saya masih kecil, yang saya lihat itu. Ya, itu nggak boleh sembarangan. Ya, bilang tuh. Ya, makanya yang pertama adalah harus akhlaknya diapain, dibagusin. Ya. Nah, muadzin yang mana itu? Ya, yang akan Allah bebaskan dia itu dari azab kubur, ai liwajhillahi ta'ala. Ya, seorang muadzin atau tukang azan itu hanya mengharapkan ganjaran dari Allah. Ya, ngarepin pahala dari Allah. Ya, bukan untuk mendapatkan pujian. Ya, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan. Tapi apa? Tapi yang diharapkan adalah liwajhillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La li talabi ajrin, la li talabi ajrin. Bukan untuk mengharapkan apa ya? Upah atau gaji. Ya kan? Upahnya berapa nih muazin Bilal hari Jumat? Jangan. Ya, itu Bilal sama muazin itu beda-beda tuh kalau Jumat itu. Ya. Tuh muazin atau Bilal pertama yang azan pertama, ya Bilal atau muadzin kedua yang mau khutbah, itu kan, ya itu nggak apa-apa sih, bukan berarti nggak boleh diupain, boleh, cuma jangan ngarepin. Ya kalau dikasih ambil, kalau nggak dikasih tak didupe kali satu. Ya nggak apa-apa, tanyain. Ya, berat katanya nggak ada uang buat beli bensinnya apa? Ya kan di jalan pakai bensin kan? Ya nggak apa-apa. Meskipun nggak ditanya juga pengurus masjid harus tahu. Iya dah, kan orang capek-capek udah dandan rapi-rapi gitu kan? Ya pakai motor, azan orang sampai teriak-teriak tuh azan, pas pulang nggak dikasih apa-apaan, gimana? Ya harus diapain? Dihargain juga. Ya, cuma nggak boleh pakai tarif maksudnya. Ya, ditarifin. Lu mau nyuruh gua azan berapa lu bayar gua? Oh, jangan. Ya,
itu nggak boleh. Ya jangankan seorang muadzin, guru juga nggak boleh. Ya jangankan guru, tukang penceramah juga nggak boleh mubalik gitu. Ya masih tarif, bayar sekian, gue datang, kalau nggak sekian gue nggak datang. Ya harus DP dulu ya Allah. DP keren banget gitu ya. Kayak orang jualan mau pesen barang DP, orang mau ceramah kayak DP. Ya jauh-jauh hari. Lah coba belum waktunya dimati itu orang gimana? Ayo, siapa mau nanggung? Nggak boleh. Ya, kalau barang kita beli nggak jadi, kita pulangin duitnya. Ya, atau sesuai perjanjian. Nah, kalau seorang penceramah masih minta uang DP gimana coba? Belum waktunya dia meninggal, gimana coba? Tanggung jawab gitu. Janganlah kita mendahulukan takdir. Ya, kita bilang aja datang, insya Allah ada waktu. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Jangan memberikan harapan. Ya, jangan tebar apa istilahnya? Tebar janji. Ya, apa istilahnya itu? PHP. Ya, pemberi harapan palsu. Nah, sekarang gitu ya, jangan PHP. Iya, nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Baik. Berapa? Kalau digomelin lain. Kalau digomelin ambil. Ya, yang nggak boleh minta. Ya, minta. Itu digomelin namanya itu. Ya. Gitu. Ya jangan jauh-jauh. Saya pernah Bu, contohnya Bu. Ya, saya diundang ceramah di Cirebon, Maulid 2 tahun yang lalu. Ya, ketika saya diundang, ditransfer duit 5 juta. Saya bilang ini uang apaan? DP Pak Kiai. DP-nya 5 juta. DP. Ya kan? DP. Ya. Di luar dugaan kita acaranya nggak jadi. Ya Allah. Ulangin ngaco. Nggak jadinya bukan dari saya. Iya, dari dia. Dari mereka bilang, oke, mohon maafnya ada sesuatu yang menyebabkan kayaknya acara kita ditunda. Oke, nggak apa-apa saya bilang. Tunda bukan nggak jadi. Ya. Itu. Nah, ini uang yang 5 juta yang dikasih ke saya mau diapain? Ini bukan DP pakai katanya sebagai uang buat beli bensin lah gitu. Padahal saya dijemput. Bensin dari mana saya bilang? Saya antar jemput sama dia. Ya, nah itu salah satu. Kita nggak minta, kalau nggak minta nggak apa-apa sudah. Selain kalau dibekelin gitu kan, digemelin emang itu yang kita cari. Ya, nggak apa-apa itu halal. Sama orang minjem duit sama kita. Kalau kita bilang minjem 100.000 minta 100.050, itu kan nggak boleh. Tapi kalau dikasih ini uang terima kasih Anda tambahin nggak apa-apa. Ya, itu nggak riba namanya itu. Nggak ada perjanjian. Ya, hadiah, sekedar hadiah itu ucapan terima kasih. Ya, kita kalau udah meskipun apa namanya digemelin kan nggak enak kalau nggak datang ya. Harus datang itu. Kalau kita emang niat gak mau datang, jangan terima gemelannya. Terjadi omongan. Ya, jadi omongan tuh, duit sensitif banget, gimana aja nggak lihat ustaz, nggak lihat kiai, nggak lihat ustazah, sensitif banget. Ya, tuh. Baik. La litolabi ajrin min ahad, ya, yaitu tidak mengharapkan upah dari siapapun. Ya, jangan ngarepin upah. Bu, kalau kita Bu ngapa-ngapain niatin karena Allah, kalau Allah udah gerakin insya Allah kita dapat dari yang di luar dugaan kita. Ya, ya orang ceramah, saya ceramah Bu, ceramah nggak lama banget, paling berapa menit, 30 menit. Ya maaf ya, kita diamplopin 12 juta. Ya, ya enak kan duit. Siapa yang nyamar? Ya kan? Jauh, gitu kan? Ya, undangannya jauh, gitu. Pakai apa? Ya sejauh-jauhnya paling berapa duit kan gitu. Ya, sekarang kan sistemnya bukan pakai cash, sekarang transfer aja. Ya, itu namanya gitu rezeki nomplok. Bukan rezeki nemplok, tapi nomplok. Kalau nemplok nyangkut namanya ya.
Itu yang kedua. Yang berikutnya yang Allah akan lindungi dari azab kubur adalah wal mutawaffa. Bi fathil fa wal mutawaffa. Ya. Tuh. Orang yang mati yang gimana? Yang Allah akan bebaskan dari azab kubur yaumal jumu'ati wa lailatil jumu'ah. Orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Bu. Ya, kalau ada orang meninggal dunia di orang Islam mati hari Jumat atau malam Jumat, insya Allah bakal dibebasin dari azab kubur. Ya, tuh Nabi bilang, ma min muslimin. Ya, tidaklah seorang muslim mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah yang dia wafat atau meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat illa usima lahu min azabil qabri. Kecuali dia akan dijaga atau dipelihara dari azab kubur, kata Nabi. Ya, itu Nabi yang bilang, bukan kita. Ya, kalau Nabi yang ngejanjiin, yang ngejamin, pasti nggak? Pasti. Ya, kalau manusia biasa kayak kita belum tentu. Ya, saya mau kasih duit tuh bulan depan 10 juta, belum tentu kok. Manusia kan ya. Ya, tahu-tahu ada kebutuhan mendadak kan? Akhirnya apa? Gua jadi ngasih duit lah, kenapa? Ada keperluan. Nah, kan nggak jadi jadinya itu duitnya, padahal kita udah ngarep. Makanya kita jangan pernah bergantung kepada manusia. Ya, orang manusia sekaya apapun Bu, jangan kita gantungin, bakalan patah. Ya, emang kaya dia selamanya? Enggak. Ya, kita bergantung aja. Termasuk kepada apa itu? Ya, kalau orang sekarang mungkin BPJS kali ya. Mentang-mentang dapat BPJS berani utang ini utang itu, boleh gak? Jangan. Ya kan BPJS itu kan uang dari mana? Pemerintah negara kita memang selamanya stabil. Kan udah. Ya, nah buktinya sekarang banyak banget. Ya, justru sekarang kita sebagai rakyat banyak diuang-uangkan. Jalan berbayar, ini berbayar, semuanya bayar. Nanti sebentar lagi ibu-ibu hadir majelis taklim harus bayar. Bakal dibuat nanti sama departemen agama. Kalau itu dikeluarin tuh, demoin aja udah. Ya, orang jalan di mana aja harus bayar. Mending kali jalannya juga bebas hambatan. Ya, macet. Ya. Nah, orang rakyat disuruh bayar, dia lewat kagak bayar. Nah, polisi Bu masuk tol mau dibayar Bu? Agak. Ya. Pejabat-pejabat mau dibayar tuh lewat jalan tuh. Mbak bayar, kita suruh bayar. Dijagain lagi kita suruh minggir. Coba, ya itulah negara itulah dunia Bu. Ya, oke kata malaikat biarin jadi kawal, biarin kagak bayar, tapi suruh bayar di akhirat katanya. Ya. Tadi mau masuk surga gue yang jagain kata malaikat Ridwan katanya. Suruh bayar, tadi suruh bayar masuk surga bayar dulu nyuruh rakyat bayar katanya. Ya. Nah itu kalau kita di tol Bu, kita nggak bayar mau kebuka tuh palang pintunya. Apa kita nabrak didenda kita. Ya, kalau dia nungguin tin dibuka petugasnya, keangkat palangnya tuh. Nah kalau kita nyuruh siapa yang angkat? Pada nganggap siapa lu dunia oke nggak apa-apa. Sabar aja. Ada waktunya, tenang aja. Ya, dunia sementara, ya akhirat selamanya. Orang kaya mampus, orang miskin mampus, raja-raja mampus gitu kan, semua mampus. Yang kaya aja mampus, apalagi yang miskin Bu. Presiden aja modal, apalagi rakyat. Gitu. Ada dokter pribadi mana? Ada dokter pribadinya. Dokter aja pribadi coba. Mati lagi. Nggak taunya punya dokter pribadi mati duluan deh. Dokternya mati. Lagi dokternya sama Bu, kita doa Bu, ada saudara kita yang sakit ya, kita datangin bacain Fatihah, kita baca Fatihah buat pulang lagi sakit, yang bacain Fatihah duluan yang mati. Ada kan yang begitu? Banyak. Kita bacain Fatihah buat ibadah sehat, kita duluan meninggal, ya kan? Itulah dunia namanya tuh, nggak ada yang pasti, nggak ada yang kekal, ya. Semua dunia adalah kullu man 'alaiha fan, ya. Itu akan binasa semuanya tuh, ya. Baik.
Jadi orang-orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat itu kelompok-kelompok yang bakal Allah bebasin dari apa? Azab kubur. Ya, itu. Ibu, apalagi kita orang baik matinya hari Jumat atau malam Jumat, subhanallah. Ya. Itu udah suatu keberuntungan banget jatuhnya Allah berikan kepada kita. Ya, tuh. Ya kita minta mati nggak boleh. Tapi kita minta mati husnul khotimah. Itu maksudnya husnul khotimah itu. Ya, mati dari hari Jumat atau malam Jumat ya mati dalam keadaan baik. Itu. Tapi kalau minta mati ya Allah matikanlah saya hari Jumat, jangan. Ya, namanya minta mati. Sahabat aja diomelin namanya Rasulullah. Ya, ada sahabat ketika itu lagi sakitnya parah. Kalau bahasa kita itu udah sakit nggak ada harapan sebulan. Ya, dia minta doain namanya Nabi. Ya Rasul doain saya apa? Doain apa? Biar gue mati. Diomelin ya Nabi. Apaan lu minta doain mati sama gua, kata Nabi. Ya, jangan. Nggak boleh doa minta mati, nggak boleh. Terus apa dong ya Rasul? Doa aja in kana hayatan khairan li fa ahyini. Kalau emang hidup itu lebih baik buat saya, hidupkan atau panjangkan umur saya. Wa in kana mautan khairan li fa amitni. Seandainya mati itu lebih baik buat saya, maka wafatkan atau matikan saya. Itu boleh. Ya, tapi kalau minta mati enggak boleh. Ya Allah matikanlah saya lagi umroh ngapain? Boleh enggak? Boleh. Tinggal kawin kan udah mati deh. Kenapa? Lakinya udah kawin, udah mati. Nah, apalagi baru tinggal kawin doang udah mati. Ya. Aku ditinggal oleh suamiku lebih baik aku mati. Iya. Ya. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Oh, kata-kata itu. Lebay banget ada. Ya, padahal dia mati dia kagak ikut. Ya, cintaku padamu sehidup semati, Bang. Ya, matinya jangankan lakinya mati, lakinya sakit ya nggak mau ditemenin. Iya. Corona. Boleh corona, orang takut saya bawa aneh itu. Ya, itu kata-kata yang bohong semua tuh, ya. Kalau bahasa Jawanya bullshit. Ya. Nggak ada judul lah kayak gitu. Sehidup semati gitu. Jangankan sehidup semati, sehidup sesakit ya coba bisa nggak? Ya, laki ibu sakit, ibu mau sakit gak? Oh Nah, ini kan hidup semati. Iya, laki kita sakit, kita mau sakit, oh enggak ngapain? Kalau kita bilang biar aja laki gua sakitnya, kalau bisa gua jangan. Kita mintanya kan begitu. Ya, makanya kan Nabi sudah bilang bu habibaka haunan ma. Cintailah ya seseorang itu sekedarnya saja. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Karena boleh jadi orang yang paling kamu cintai suatu saat bakal jadi musuh kamu. Ya. Wa abghid baghidaka yauman ma. Benci orang sekedarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Karena boleh jadi orang yang kamu benci suatu saat bakal jadi orang yang kamu cintai. Hati-hati nih perempuan terutama yang laki untuk ngapain amit-amit cabang bayi mau udah. Ya, tapi kayak begitu gogah dah. Bu, suatu saat bakal ya ibu jatuh hati sama dia. Maka jangan pernah menghina laki-laki. Ya, jangan pernah apa ya? Mengecilkan laki-laki. Ya. Secantik-cantiknya seorang perempuan itu apa? Dipilih. Sejelek-jelek, seganteng-gantengnya laki memilih. Ibu ini barang yang dipilih bukan milih loh ibu. Ya, yang milih itu siapa? Laki-laki. Ya, jangan sampai bu pilih yang tadi itu laki yang itu jelek banget katanya. Jangan. Ya, karena bisa Allah balik tuh. Kata jelek yang keluar dari mulut kita itu akan Allah cantumin di hati kita. Bakal jadi apa ya? Orang yang paling kita cintai. Ya, tuh bisa. Orang anak raja aja kawin sama budak ada bu. Ya, ada nggak? Ada. Zaman Nabi aja ada. Ya, budak hitam jelek pengen kawin sama anak raja, cakep banget. Ya, nah karena Nabi yang merekomendasikan nggak ada yang berani nolak. Ya kan datang ke orang tuanya, istilahnya apa, bang, anda mau nikahin anak inti. Kalau bahasa kita jawab, lu nggak ngaca. Ya, siapa lu? Ya bentar bang, ini yang juru Nabi. Oh Nabi yang juru, masya Allah. Ahli wasahlan dia.
Ya, Nabi yang merekomendasikan dan Nabi yang nyuruh. Jadi nggak nikah nggak? Nikah. Ya, pas habis nikah malam pertama ada panggilan perang. Mati tuh orang. Lakinya mati. Mati. Udah aturan Allah memang gitu. Belum dicolek bu. Belum dicolek. Nah itu bininya kira-kira jadi janda nggak? Tetap perawan bu, belum ada apa-apain. Kalau perempuan belum diapa-apain tetap udah kawin bu, ya tapi belum diapa-apain tetap gadis perawan. Itu istilah janda kembang dan kita aja tuh. Ya. Kalau udah diapa-apain lakinya baru bilang janda. Ini kalau diapa-apain tetap apa? Aku masih gadis kan gitu. Nah, belum diapa-apain lah pokoknya itu. Ya. Ya baru pengen malam pertama bu, ada panggilan perang, tuh laki ikut lagi. Ya, dia mau lagi. Silakan teh, lu kan baru kawin enggak? Di panggilan Nabi. Nah, kalau kita coba. Oh enggak. Apalagi judulnya perang. Ya, ntar dulu lah nomor 21 itu kalau gitu. Sok aja lu duluan dah. Ya, mau menikmatin surga dunia dulu nih bahasa gitu kan. Ya. Iya, kalau Nabi yang manggil bu tidak ada kata nanti dulu, ya gitu. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama di antara mereka, faman mata minal mu'minina yaumal jum'ah aw lailatin. Ya, itu seorang mukmin yang meninggal atau mati pada hari Jumat atau malam Jumat, ya. In uziba kana azabahu sa'atan. Ya, seandainya dia akan diazab, ya, meskipun sebentar itu, ya. Summa yanqati wala ya'udu ila yaumil qiyamah. Itu azabnya apa Allah akan berikan hanya sebentar doang. Setelah itu diputusin. Karena apa? Hari Jumat atau malam Jumat. Itu kalau memang ada dikit doang yang pengen diazab itu. Sebentar aja. Sejenak lah gitu. Karena memang udah terlalu banyak dosanya kali orangnya. Sehingga malaikat munkar nakir juga orang kalau nggak disiksa dikit lah. Ya ngasain doang udah tuh. Kalau memang ada, kalau sebagian ulama ya, bukan hadis, ya itu akan disiksa sebentar aja, sejenak saya. Ya, tapi kan sejenaknya siksaan malaikat bu. Ya ampun. Iya. Ya. Wala ya'udu ila yaumil qiyamah. Ya, tidak akan diapain? Ya, dikembalikan sampai hari kiamat. Atau tidak akan disiksa terus sampai hari kiamat tuh, ya. Wa kadzalika daqtahul qab wallahu alam. Yang demikian itu adalah apa? Ya, sekilas tentang dokter itu ibaratnya itu kondisi ataupun keadaan yang ada dalam alam kubur. Coba. Ya, enak banget ya kita makanya jadi orang Islam bu. Ya, nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, Tuhannya Allah, udah nggak salah lah kita. Ya, beriman kepada Tuhan yang satu, Nabi yang satu, kitab suci yang satu, semuanya satu tuh bu. Ya, kalau yang lain banyak, kitabnya banyak, nabinya banyak, Tuhannya apa lagi? Tiga. Ya, makannya juga banyak. Iya, bu, nggak ada orang ibadah nggak perlu makan kecuali Allah bu. Ya, orang-orang agama lain penyembah bawa makanan, kayak orang pengen lebaran, bawa apaan? Bawa sajen, ya kan? Lah kita bawa sholat mau bawa makanan suruh Allah? Ada. Allah punya semuanya. Lalu bawa permen gitu? Baru kata permen semua Allah punya, ya. Lu ngarep dari gue ngapain? Gue minta sama lu, bahasa Allah begitu. Itu, ya. Apa yang lu punya, gue punya. Apa yang gue punya, lu gak punya. Karena Allah begitu kan? Ya, apa aja Allah punya. Wallahu a'lam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas." Ya. Wad'al mudhari' mawdi'al madi liyufidu istimrar al-'ilm. Ya. Nabi bersabda, seandainya manusia tahu. Nah ini
Ya'lam itu sebenarnya adalah fiilnya madi, ya, tapi dijadikan menjadi fiil mudhari. Yang ada kan kita sering dengar law alima, iya kan? Banyak redaksi kita sering tahu law alima, tapi ini law ya'lam, ya, tuh. Ya'lam itu kan fiil apa? Fiil mudhari. Tapi ini sebenarnya aslinya tempatnya adalah tempat fiil madi, ya. Nah, apa fungsinya? Liyufidu istimrarul ilm. Kita harus benar-benar tahu, ya. Apa yang harus kita tahu? Nah, ini nih, apa? Yaitu ma fin nida. Ya, apa rahasia yang ada saat ada seruan atau panggilan azan? Ya, tuh. Ay at-ta'dzin wa shafful awal, dan keutamaan yang ada pada shaf yang pertama dalam sholat, ya, tubuh. Jadi kalau kalian tahu, manusia tahu tentang keutamaan muazin atau tukang azan, dan juga keutamaan orang yang sholat di barisan paling depan, ya, ay minal fadli summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan itu, ya, nggak dapetin dia mau azan suaranya jelek, ya, mau azan malu jadinya kan. Sholat pengen barisan paling depan, ngurusin anak dulu atau ada kerjaan, tentunya kan otomatis tuh kita nggak dapat barisan paling depan itu, ya. Kita pengen, apa yang terjadi digambarkan di sini, yaitu, ya, wa fi riwayatin la yajuzu la yajidu, ya, tidak didapati oleh mereka bila nafiyah dengan menekan nafiyah, wa bihasbin nun rafi wa huwa sabit illa an yastahimu, kecuali dengan diundi, ya. Mau diikut undian itu, Bu, ya, sekalipun diundi gue mau ikut dah, yang penting kali aja gue untung bisa mengumandangkan azan dan bisa sholat di barisan paling depan tuh, Bu, ya. Aja tadi saya bilang jangan kita nganggap tukang azan itu pekerjaan rendah, anak kerjaan tukang azan doang katanya. Mau kawin sama anak gue, sama cucu gue, anak gue mau dikasih makan apaan? Ya, dia kagak tahu rezeki itu dari Allah, Bu. Rezeki itu bukan dari kerjaan, ya. Tapi orang bilang nanya, kalau orang kaya nanya pengen ngawin anaknya, kamu kerjaannya apa? Ya. Padahal kerjaan itu nggak ngejamin loh, Bu, gaji, nggak ngejamin. Ya. Nah, direktur sekarang bang ibu bilang direktur gaji gede-gede, belum tentu. Ya, nah direktur kalah gaji sama Gojek dulu, ya. Gojek kita dapat 12 juta, direktur cuma 5 juta tuh. Padahal direktur, ya, artinya status seseorang itu nggak menjamin dia akan dapat rezeki yang banyak, ya. Karena kan pernah saya bilang, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Allah yarham pernah bilang dalam kitabnya, kata dia itu anna rizqa laisa mimma yahsulu bihi, ya, rezeki itu hakikatnya bukan yang dapat banyak kita dapetin, ya. Wa innama yantafi'u bihi, yang dinamakan rezeki itu yang dilihat apanya? Manfaatnya, ya. Duit banyak kalau manfaat enak, ketimbang duit dikit nggak ada manfaatnya. Nyambung nggak bawahnya dia? Ya. Ada orang duitnya banyak tapi manfaatnya kagak ada, gak? Ada. Gaji 10 juta, anak satu sakit ini, anak kedua sakit ini, sakit. Mungkin, Bu. Mendingan banyak tapi manfaat. Tapi, nah, iya, yang dicari itu, yang diharapin, ya. Nah, iya itu. Yang penting manfaat, Bu, ya. Duit banyak, punya duit, ya. Mau jajan boleh jajan. Kan kita hidup dunia jangan pusing-pusing, Bu. Punya duit alhamdulillah, nggak punya duit minjem. Namanya orang minjem harus gantiin, ya. Ya kalau nggak duit, kalau nggak punya duit mau makan pakai apa kalau nggak minjem juga? Daripada ngemis, ya, datang ketok pintu minta duit dong buat makan, tuh ngemis namanya. Ya datang aja, tok assalamualaikum salam, ya. Saya mau telepon minta tolong nih, minjem duit dong 5 juta aja. Buat apaan? Buat DP motor, jangan dikasih. Ya, kalau buat DP motor jangan kasih, mau kredit minjem duitnya jangan. Kalau buat beli beras kasih.
ya beli beras aja, ya. Nah, terus ayah makan beras doang Ustaz, yang lauk ya sekalian itu. Kalau jangan repot-repot Bu, Ibu belum makan ya, ntar saya beli nasi bungkus, dah. Terus gitu, ya 20.000, ya. Kalau di malas pergi kita beliin aja udah, pesanin di warteg ada, nasi padang ada. Katanya kan judulnya pengen buat makan, karena namanya manusia tuh Bu, dengan rezeki yang sedikit kita bisa hidup, ya. Tapi dengan rezeki yang banyak belum tentu bisa memuaskan. Ya, dikit kita bisa hidup loh Bu, karena Allah udah jamin kita, ya. Tapi yang banyak belum tentu bisa memuaskan, ya. Nggak ada Bu orang sekaya tuh apapun udah puas, udah kaya raya nggak perlu kerja lagi, ada nggak? Tetap dia bakal ngapain? Nyari duit, ya itu. Makanya sedikit rezeki yang Allah berikan kita bisa hidup, sebanyak rezeki yang Allah berikan belum tentu bisa memuaskan kita. Ya, kita jadi orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Nerima, ya, apa adanya. Tuh, ya, kita jangan dibikin pusing sama urusan dunia Bu. Ya, pasti yang kita pusingin dunia. Bentar, dunia ini panggung sandiwara. Ya kan Ahmad Albar bilang kan, dunia ini panggung sandiwara. Terus oh, apa saya dapat? Itu lagu-lagu kita enak Bu, baiknya juga. Ya, panggung sandiwara. Allah bilang innamal hayatud dunya laibun. Kan laib itu artinya sandiwara. Walahun sendau gurau. Ya, itu Allah yang bilang. Itu Ahmad Albar ngambil dari Al-Qur'an. Cuma dibuat dalam bait seperti itu biar enak didengarnya. Ya masa dibilang dunia ini laibun walahun, enak. Ya, orang nggak ngerti jadinya. Ya, tuh. Baik, sedikit lagi. Bitahfifil mim, ya, an yastahimmu alaihi, ya. Tuh diundi dengan caranya itu ai al-mazkur minal azan was-safil awal, yaitu untuk mendapatkan dia bisa menjadi tukang azan dan mendapatkan shaf paling depan saat dia sholat. La yastahimu, ya. Tuh, lastahamu. Itu, ya. Mereka tidak akan dapatkan kecuali dengan cara diundi itu, ya. Wal makna law alimu fadilatil azan wasafil awal, yang dimaksud adalah seandainya mereka tahu tentang keutamaan orang yang azan dan, ya, keutamaan orang yang salat di shaf paling depan, wa azimu jazauha, tentang besarnya ganjaran atau pahala yang Allah akan berikan, summa lam yajiduna tariqan yahsulunahuma, kemudian mereka tidak mendapati jalan untuk mendapatkan keduanya, baik itu untuk bisa menjadi tukang azan, baik itu untuk mendapatkan sholat shaf paling depan, ya, itu, ya. Ladayyaqal waqt aw likauni lidayyqil waqt, karena waktu yang sempit. Kayak tadi itu kerjaan ada aja, ya kan. Namanya orang kerjaan kan kalau gimana Bu, kita tinggalin bakal jadi berantakan gitu. Kita pengen sholat paling depan gitu kan, ya kan. Kita pengen mimpin sholat, tapi kerjaan, ya, mau kerjaan nggak bisa ditinggalin. Bukan nggak bisa ditinggalin, ya, karena kerjaan itu Bu, ada kerjaan yang memang itu kerjaan kita. Artinya kalau kita kasih orang lain nggak bakal benar, jadi berantakan. Daripada tanggung jawab nanti salah di hadapan orang, udah mending kita kerjain dulu kan, ya. Kalau sekali-kali saya boleh, bukan selamanya, ya. Au likaunihi la yu'azzin lil masjid, ya, atau dia tidak akan bisa, ya, melakukan azan di masjid illa wahid laqtarahu fi tahsilihima, dia siap untuk mengadakan undian untuk mendapatkan apa, bisa jadi muazzin dan bisa untuk apa, melakukan sholat di mana, di shaf yang paling depan tuh, ya. Nah ini keutamaan yang ada yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang benar Bu, namanya umat Nabi Muhammad itu Allah kasih jalan banyak jalan menuju surga. Dan Roma itu yang Rama itu, ya, banyak jalan menuju surga, ya. Ya, amal ini dikerjain, rasanya ini tuh ada aja,
Ya, enggak ada sekecil apapun amal yang kita kerjain enggak dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir wallahu a'lam bishawab. Saya sampai sini dulu ya. Sedikit yang kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.